Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sevi Puspitasari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berkaitan erat dengan manajemen keuangan internasional, yaitu mengenai pembiayaan jangka pendek atau yang biasa disebut dengan short term financing. Pembiayaan jangka pendek merupakan pengelolaan lancar aset, kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan pasifal lancar perusahaan berupa hutang dagang, wesel bayar, kewajiban yang masih harus dibayar untuk mencapai keseimbangan antara laba dan risiko agar memberikan kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Karena itu, pembiayaan jangka pendek merupakan pendekatan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar perusahaan. Lalu, ada sumber-sumber pembiayaan jangka pendek. Ada 3. Yang pertama, short-term notes, yang kedua, commercial paper, dan yang ketiga, bank loans. Short-term notes, penerbitan short-term notes atau surat utang tanpa jaminan. Lalu yang kedua, commercial paper, instrumen hutang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, bank loans, pembiayaan jangka pendek langsung dari bank. Beralih ke slide selanjutnya, menentukan tingkat pembayaran yang efektif. Biaya aktual pembiayaan oleh peminjaman atau perusahaan debitur akan bergantung pada 2 hal. Yang pertama, suku bunga yang dikenakan oleh bank yang memberikan pinjaman. Lalu yang kedua, pergerakan nilai mata uang pinjaman selama masa pinjaman itu berlangsung. Berikut adalah contoh kasusnya yang terjadi pada PT Mayora Tbk, memperoleh dana dari Bank Vietnam sebesar 1 miliar dong Vietnam dengan tingkat bunga yang dibebankan adalah 8%. 1 tahun kemudian, rupiah mengalami depresiasi terhadap dong Vietnam yang semula 0,64 rupiah menjadi 0,7 rupiah per dong Vietnam pada saat pinjaman harus dilunasi. Jadi, tingkat pembiayaan efektif dalam kasus ini adalah 18,125%. Jika kurs tetap konstan selama masa pinjaman berlangsung, maka total pelunasan pinjaman akan tetap menjadi 691,200 juta rupiah dengan tingkat pembiayaan efektifnya adalah 8%. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat pembiayaan efektif akan semakin tinggi justru akan memberatkan peminjam karena harus melunasi pinjaman dalam jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, tingkat pembiayaan efektif yang kecil atau bahkan negatif akan menguntungkan peminjam karena jumlah uang pelunasan pinjaman akan semakin sedikit atau bahkan lebih kecil dari jumlah pinjaman yang ada. Kriteria yang dipertimbangkan untuk pembiayaan luar negeri. Sebuah MNC harus mempertimbangkan berbagai kriteria dalam keputusan pendanaan internasionalnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, paritas suku bunga. Jika paritas suku bunga ada, upaya arbitrasi suku bunga tertutup untuk membiayai dengan mata uang suku bunga rendah akan menghasilkan tingkat pembiayaan efektif yang serupa dengan suku bunga domestik. Lalu yang kedua, cost forward sebagai perkiraan. Jika cost forward adalah prediktor yang tidak bias dari kurs spot masa depan, maka kurs pembiayaan efektif mata uang asing rata-rata akan sama dengan kurs pembiayaan domestik. Dalam hal ini, perusahaan yang secara konsisten meminjam mata uang asing tidak akan mencapai biaya. Yang ketiga, perkiraan nilai tukar. Perusahaan dapat menggunakan pergerakan terkini sebagai ramalan pergerakan masa depan untuk menentukan apakah mereka harus meminjam mata uang asing. Strategi ini rata-rata akan berhasil jika digunakan di masa lalu. Kedepannya akan berhasil jika pergerakan mata uang terus bergerak satu arah dalam jangka waktu yang lama. Hasil aktual pembiayaan luar negeri. Pada grafik menunjukkan potensi penghematan biaya pembiayaan yang dapat dicapai jika mata uang asing terdepresiasi terhadap mata uang negara asal perusahaan. Ini juga menunjukkan bagaimana pembiayaan luar negeri dapat menjadi bumerang jika ekspektasi perusahaan benar dan mata uang asing terapresiasi selama periode pembayaran. Pembiayaan dengan portofolio mata uang.
MNC mungkin dapat mencapai pembiayaan yang lebih rendah tanpa resiko yang berlebihan dengan pembiayaan dengan portofolio mata uang asing seperti contoh di bawah ini. Contoh soal Nevada. INC perlu meminjamkan uang sebesar $100.000 untuk 1 tahun ke depan dan mendapatkan suku bunga sebagai berikut. Suku bunga pinjaman 1 tahun dari dolar Amerika Serikat adalah 15%. Suku bunga pinjaman 1 tahun dalam franc Swiss adalah 8%. Suku bunga pinjaman 1 tahun dalam yen Jepang adalah 9%. Lalu jawabannya, pinjaman dalam franc Swiss atau yen Jepang relatif rendah. Nevada mungkin ingin meminjam dalam mata uang asing jika Nevada memutuskan untuk menggunakan pembiayaan luar negeri. Ia memiliki 3 pilihan berdasarkan informasi yang diberikan, yaitu yang pertama, meminjam hanya dengan franc Swiss, yang kedua, meminjam hanya dengan yen Jepang, lalu yang ketiga, meminjam portofolio franc Swiss dan yen Jepang. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Dadah!